Ini suaranya terdengar jelas nggak? Iya, terdengar Ustaz. Jelas ya? Insya Allah. Insya Allah kedengaran dari Bogor ngomongnya, tapi sampai Surabaya kedengaran. Alhamdulillah. Hikmat dari Allah ya. Baik, bismillah, insya Allah kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah. Mari kita panjatkan syukur kita kepadanya karena tidak ada nikmat, tidak ada suatu kebaikan apapun melainkan pasti berasal daripadanya. Bahkan yang orang bilang hidupku tuh berwarna karena cinta, enggak ada yang namanya cinta kalau misalkan tidak berasal dari Allah. Dan ialah yang paling mencintai kita, lebih-lebih daripada ibu kita mencintai kita, lebih-lebih daripada kita menyayangi diri sendiri. Nah, mari kita panjatkan syukur kita supaya Allah limpahkan keberkahan dan berkahi majelis ini insya Allah. Bagi yang hadir di tempat masing-masing, walaupun mungkin ada yang sambil kerja, tapi semoga Allah jadikan pertemuan ini amal salih, kebaikan, dan bekal kita nanti bisa pulang nanti ke hadapannya. Dan salawat salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi umat yang layak mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih pertama kali kepada teman-teman dari PPPA Darul Quran, ini terutama yang di Surabaya. Alhamdulillah di Bogor pun sering ya untuk kami berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman dari Daku juga, sama-sama saling berkolaborasi. Semoga ini bukan yang terakhir, dan jika tidak pun semoga Allah kumpulkan kita nanti dalam surganya Allah. Semoga Allah balas kalian yang Masya Allah yang menjadi wasilah diadakannya majelis ini dengan kebaikan yang lebih besar Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Insya Allah di hari ini kita akan membahas tema yang orang bilang tanggalnya mah udah lewat sebetulnya ya, di hari Senin kemarin kalau tidak salah. Valentinean, nah tuh kan nggak masuk sebetulnya dimasukin ke bahasa Indonesia juga. Valentinean atau Valentinean atau Valentino Rossi atau persiapan jadi pengantin, ya. Karena ini kalau orang nggak ngerti, nggak paham, akan bingung dan salah kaprah. Sebagaimana orang nggak bisa nyetir, suruh nyetir ya nubruk, ya nyenggol, ya nyerempet motor. Nah ini kalau kita nggak tahu, takutnya malah jadi musibah buat kitanya. Cuman ikutan doi, orang-orang pada ngasih coklat, orang-orang pada saling menyatakan kasih sayang, orang-orang ada yang berpacaran, na'udzubillah, ya. Atau apa yang harus lebih kita persiapkan? Apakah masalahnya cintanya itu dilarang dalam agama? Apakah tidak boleh menyatakan cinta? Kenapa Allah berikan cinta itu sendiri kalau itu semua serba dilarang? Ya, insya Allah kita akan kupas. Dan nanti kita akan mengacu kepada pembahasan yang inti ingin kita sampaikan. Nanti juga sebagian banyaknya akan disampaikan juga oleh Ustazah Yunda. Awali dulu. Terkait kalau masalah jodoh, di kita kebanyakan, atau dimanapun sebetulnya ya, sukanya lebih fokus untuk mikirin gimana caranya biar dia suka sama kita. Ya. Minjem jaket temen, minjem mobil temen, nyewa mobil, nyanyiin lagu kah, atau ngasih hadiah kah, ya nggak peduli cara gimana, pokoknya yang lebih sering dipikirkan oleh orang kebanyakan adalah gimana caranya dia suka. Tapi lupa untuk memikirkan apakah diri ini layak untuk disukai oleh seseorang yang sebaik itu. Nah, suka kebalik di situ. Sedangkan sejatinya, padahal kalau kita udah mau dandan setampan secantik mungkin, mau nyanyiin lagu sampai orang nggak bisa berbicara lagi, mau melakukan apapun, mau menguras tabungan demi ngasih hadiah kepada dia, kalau yang memiliki hatinya tidak membulak-balikan hatinya,
mustahil dia akan jatuh cinta, suka, apalagi pengen dinikahi, lebih nggak mungkin lagi. Ya, kalau misalkan ia dipaksa, ditodongin pistol gitu, nikahin gua nggak, ya udah malah jadinya kezoliman dan tidak akan ada kebahagiaan di dalam. Ya, maka ini yang harus lebih kita pikirkan daripada mikirin gimana caranya dia suka kepada kita, berbagai cara dilakukan, berbagai trik dilakukan. Yang harus lebih kita pikirkan sekali lagi adalah melayakkan diri ini di hadapan penciptanya dan pencipta kita juga. Karena kalau sudah layak diri ini di hadapan dia, yang kita tahu adalah Allah, maka mudah bagi dirinya membulak-balikan hati siapapun, membulak-balikan hati hambanya agar mau atau tertarik kepada kita. Karena kalau enggak mah nggak bisa, hati itu bukan kuasa manusia soalnya. Kalau memang misalkan manusia diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membulak-balik hati manusia, maka dalam bab dakwah satu dunia mungkin udah soleh semuanya berkat dakwahnya Rasulullah. Tapi kan enggak, ya. Bahkan orang-orang terdekat nabi-nabi pun, ayahnya Nabi Ibrahim membuat patung berhala, anaknya Nabi Nuh ikut menjadi orang yang sombong dan ikut terkena air bah. Dan juga nabi-nabi yang lain mengalami keluarganya, orang terdekatnya seperti itu. Ya, karena memang kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa mengubah manusia lainnya. Makanya dalam bahasan persiapan jadi pengantin tentang jodoh, yuk ada yang harus lebih kita siapkan. Bukan sekedar gimana caranya aku bisa meluluhkan hatinya, membuat dia suka kepadaku, melirik ke arahku, ya. Tapi lebih bagaimana, ayo layakkan diri ini di hadapan penciptanya. Kalau kata penciptanya udah ridho kita yang jadi pasangan, ya, mau berbondong-bondong pria lain ngasih mobil mewah, ngasih jam tangan mewah, ngasih harta apapun, tapi Allah sang penggam hatinya udah ridhonya kepada kita. Jadi itu milik, nggak mungkin enggak. Dan nggak berdasarkan jarak, waktu, ya. Karena apalagi jodoh itu bukan yang dekat, tapi yang dimudahkan. Karena dulu waktu bicara dengan proses dengan Ustazah Yunda pun, saya lagi di Surabaya waktu itu. Ya, jaraknya 2000 km lebih dengan istri yang berada di Sumatera Utara waktu itu. Ya, tapi ternyata mudah, banyak sekali kejadian-kejadian yang seharusnya mustahil, sulit, tapi kok malah nggak ada kendala dari berbagai macam hal, sudut pandang biaya, sudut pandang macam-macamnya. Dan Bismillah, karena waktu itu kami berusaha meyakininya, ya gimana caranya juga caper jarak jauh, ya, nggak bisa kayak orang kalau deketan suka sengaja lewat depan rumahnya, suka nggak sengaja ngebaso di depan rumahnya gitu, ya. Nah ini kan jauh gitu, ya, terus gimana cara menarik hatinya? Makanya memang ya sudah, kita rayunya layakkan diri saja di hadapan penciptanya supaya Allah ridho. Apalagi memang Allah sudah berfirman tepatnya di Quran surat ke-24, surat An-Nur di ayat 26. Insya Allah ini mah hafal semua, ya. Ini insya Allah ini hafal semua. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Bahwa perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji, tapi juga sebaliknya. Wat thayyibu lit thayyibat wa thayyibuna lit thayyibat. Bahwa pria atau wanita-wanita yang baik, perempuan-perempuan yang baik, itu pun untuk laki-laki yang baik. Aku yakin. Jadi jodoh itu cerminan diri. Mau yang baik, jadi baik dulu. Mau dapatnya yang penghafal Quran, ngapalin Quran dulu. Mau dapatnya yang ahli tahajud, tahajud dulu. Ya. Karena emang di luar kaidah keagamaan pun ada yang namanya hukum law of attraction, hukum ketertarikan. Ya. Nggak mungkin seorang yang hobinya ngapalin Quran, dengar kajian, tertariknya sama cowok yang setiap hari nongkrongnya di diskotik sambil minum minuman keras, nggak tertarik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang sukanya pesta terus, sukanya sama yang nggak menutup aurat biasanya. Ya, kalau ada yang menutup aurat, malah mungkin bagi mereka mengganggu pandangan mereka, atau mungkin mereka mencibirnya. Ya, maka dari situ saja, nggak usah pakai kaidah keagamaan. Memang benar apa yang Allah firmankan, bahwa memang itu jadi pasangan kita. Bahkan nanti ini juga bisa menjadi pertanda apakah Allah bisa menerima tobat kita atau tidak. Kayak misalkan kita dulu pernah salah, kita dulu pernah ngaco, terus suatu saat hijrah, pengen dapat yang baik. Apa sih tanda dosa-dosa kita mungkin sudah diampuni oleh Allah? Kita lihat nih, nanti jodoh kita seperti apa. Apakah ternyata dia jauh lebih baik, bukan dari dunia yang sama, bukan dari tidak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan,
Tapi ternyata jadi jodoh loh. Bukankah kata ayat tadi, An-Nur ayat 26, bahwa harus sekufu ya, bahwa jodoh itu yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk. Kenapa aku yang dulu buruk, sekarang ternyata dijodohkan dengan yang baik? Maka kita berharap, bisa boleh berharap pada Allah, berhusnuzan, ya Allah, apakah mungkin ini pertanda dosaku yang lama telah diampuni, sehingga engkau menganggap diriku ini mungkin layak untuk mendampingi wanita sebaik itu. Misal, itu juga bisa jadi pertanda. Dan juga menjadi memberi harapan bagi siapapun yang dulu pernah berbuat salah tapi ingin memperbaiki diri, hijrah, taubat nasuha, lalu ingin mendapat pasangan yang akan menjadi madrasah yang baik bagi anak-anaknya, mendirikan keluarga yang tidak hanya untuk mendidik keluarga yang baik tapi juga jadi manfaat bagi umat, jadi rahmat bagi umat, anak-anaknya jadi manfaat nanti bagi negeri dan bangsa ini, ya. Maka itu diawali dari awal, pentingnya kita memperbaiki diri dulu. Nah, karena kalau tidak memperbaiki diri dulu, nanti yang datang juga yang kurang baik. Yang tertarik sama kitanya juga yang tidak terlalu baik. Kita pengen, Masya Allah ya Ustazah itu misalkan hafal 30 juz, secara paras, apalagi ternyata misalkan wajahnya cantik misal, udah gitu ternyata akhlaknya baik, budinya baik, Masya Allah. Terus ternyata kita ngaji males, kerjaannya pengennya main Mobile Legend terus, atau bagaimana wanita itu akan terenyuh hatinya ya, untuk tertarik kepada kita, ya mustahil ya. Makanya udahlah, bukan masalah bagaimana cara menarik hati, tapi layakkan diri kita dulu di hadapan Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, nanti Allah kirimkan. Sama seperti bab sedekah, jangan kaya dulu baru sedekah, tapi sedekah dulu Allah akan jadikan kau kaya. Ya, maka sama baik bagi yang akhwat maupun ikhwan, jangan tunggu pasangan yang soleh-soleha dulu, tapi jadilah soleh dan soleha dulu, nanti Allah yang akan mendatangkan yang soleh dan soleha. Tadi sederhana sebetulnya ya. Dan nanti bagaimana tentang memilih jodohnya, kita masuk ke bahasan selanjutnya terkait terus kalau kita udah berusaha jadi baik, memilihnya yang seperti apa. Saya simpulkan ya, walaupun ada banyak hadis dari yang menceritakan bagaimana cara memilih jodoh, pasangan atau jodoh yang terbaik seperti apa, maka kita merujuk kepada pernikahan yang sukses itu seperti apa. Pernikahan yang sukses itu yang seperti apa? Apakah yang bisa membuat satu sama lain seperti merasa di surga, suamiku seperti pangeran gitu ya, setiap hari membawakan bekal nasi goreng pakai kuda putih. Oh, nyari di mana kuda putih di tengah kota kayak gini ya? Atau dia romantis setiap hari menggigit bunga mawar di bibirnya gitu ya. Repot sekali ya. Maka yang lebih penting pernikahan yang sukses bukan yang seperti itu, bukan yang seperti di drama-drama yang mungkin orang-orang tonton, tapi adalah pernikahan yang berhasil membuat setiap anggota keluarganya nyampe ke surganya Allah. Udahlah, sukses apa lagi yang lebih besar daripada itu? Ya. Itu kok yang paling kita tuju. Itu kok tujuan terakhir kita. Nggak ada tempat lain lagi nanti setelah dunia ini masih ada alam barzah. Setelah alam barzah masih ada alam-alam selanjutnya. Tapi yang udah paling ujung, pilihannya cuma dua, kalau nggak surga, neraka. Ya. Oh, kalau kita ketemu anak kecil yang dia bisa berpikir, aku mempersiapkan untuk masa depanku 50 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita bisa menganggap anak itu pintar. Karena ini anak mempersiapkan masa depan. Nah, bagaimana kalau kita mempersiapkan yang lebih depan lagi, lebih jauh lagi? Lebih daripada masa kehidupan, lebih daripada alam kubur, lebih daripada padang mahsyar, tapi di ujungnya. Ya. Maka lebih cerdas lagi dan lebih berhasil, insya Allah. Ya, karena akal kita mengarah kepada sana sebetulnya. Maka bagaimana memilih jodoh terbaik? Pilihlah yang mana, yang silakan, yang bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah, tambah dekat ke surganya Allah. Kriterianya apa? Nah, baru Rasulullah jelaskan. Ya, ada 4 yang kita juga ini sih hafal banget semuanya ya. Kita ada 4 kriteria dari yang paling nomor 4 dulu ya. Maliha, hartanya. Boleh lah, itu ternyata dilihat dari itunya. Tentu harus sekufu ya. Karena apalagi nanti suami misalkan harus membiayai, dia ternyata setiap hari wajib makanannya kaviar ya. Atau misalkan wajib makanannya steak salmon, sedangkan kita makan tempe tiap hari juga belum tentu ya. Nanti kasihan, kitanya sendiri yang berat kesiksa. Walaupun bukan tidak boleh, karena ini kriteria paling ujung. Ya. Yang lebih ini lagi adalah ketiga, nasabiha, keturunannya. Kita lihat mereka dari keluarga seperti apa, apalagi kalau ternyata Masya Allah mereka
keturunan yang keluarga itu pada ngapalin Quran semua, sampai ke kakek neneknya pun memang para penghafal Quran. Itu keutamaan yang luar biasa. Ya, walaupun bukan berarti kalau misalkan ternyata ada anggota keluarganya yang belum sebaik dirinya, ya semua bisa berubah pelan-pelan. Pak, karena ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun masih bikin patung berhala, tapi sudah ditutup semenjak dari Nabi Ibrahim alaihissalamnya sampai ke bawahnya itu udah soleh sih. Ya, maka pasti ada yang bagian yang memang kebagian oleh Allah, dapat rezeki, dia jadi orang yang berubah duluan dan menjadi kebaikan untuk seterusnya. Ya, jadi bukan masalah juga. Makanya itu masih di urutan ketiga, walaupun itu bisa dijadikan kriteria juga. Setelah maliha hartanya, lalu nasabiha keturunannya. Yang ketiga, yang kedua berarti urutan karena kita dari 4, 3, 2, yaitu adalah jamaliha kecantikannya, atau ya kalau dari sudut pandang lawan jenisnya berarti ya ketampanannya juga bisa diaplikasikan. Kan biar gimana pun kita akan nikah itu ketemu setiap hari, yang bangun tidur dan sebelum tidurnya, yang paling awal dilihat di pagi hari adalah dirinya, yang paling terakhir dilihat sebelum menutup hari pun adalah dirinya. Maka silakan pilih yang nyaman. Alhamdulillah Allah beri apa namanya, tipe atau kesukaan setiap orang itu beda-beda. Jadi tidak ada aturan baku bahwa cantik itu harus yang hidungnya berapa senti, atau hidungnya seperti perosotan TK, atau bibirnya harus seperti apa, harus matanya seperti apa. Nggak ada aturan kayak gitu. Ada yang menurut orang, yang menurut saya yang cantik tuh seperti ini. Ya itu Allah adil. Coba kalau misalnya semua aturan baku, apa kabar yang tidak ikut aturan baku tersebut? Ya, nggak adil, nanti orang jadi dianggap kurang baik. Tapi enggak, apalagi manusia kan punya perasaan, bisa melihat yang namanya, bahasa kerennya mah inner beauty. Masya Allah. Ya. Apa artinya tuh? Dilarang parkir? Bukan. Artinya ya kecantikan yang ada dari dalam diri ya. Itu bisa dilihat. Karena punten ya, mau dapat pasangan secantik apapun, supermodel, tapi tiap hari kalau ngambek banting-banting lemari, banting-banting piring, ya, udah gitu berkata-kata kasar, tidak pernah mensyukuri kebaikan, seolah-olah seperti suaminya tuh seumur hidup nemenin tuh nggak pernah ada satu kebaikan pun, ya, maka itu naudzubillah. Nah, hati-hati ya, kalau Allah kan, soalnya kalau Allah 1000 kesalahan manusia melakukan satu kebaikan, Allah bisa melupakan yang lain. Walaupun Allah tidak mungkin lupa ya, tapi maksudnya Allah bisa mengampuni. Tapi kalau manusia 1000 kebaikan tuh bisa ketutup hanya karena satu kesalahan. Ya, itu waswas syaiton, makanya kita harus berusaha untuk menyingkirkannya. Maka dari itu, pilihlah silakan yang tadi 4, 3, 2, yaitu maliha, nasabiha, jamaliha, dan yang paling penting, karena yang paling penting tadi jodoh terbaik adalah yang nyampein ke surganya Allah, maka tentu yang paling penting untuk nyampe ke surganya Allah, agamanya, diniha. Ya, diniha. Ini banyak yang menerjemahkan ya, ada yang nyebut dan dindun. Ya. Apa maksudnya? Kalau dan itu maksudnya dandannya, cantik gak? Ya maksudnya jamaliha. Din, agamanya. Dun, dunianya. Nah, atau ada orang yang bikin jadi rumus bahasa Sundanya. Ya, kita lihat apanya. Dan dindunnya, kecantikannya, dandanannya seperti apa. Walaupun bukan berarti menor seperti apa, tapi kita lihat, oh dia pandai hias atau memperbaiki diri nggak di hadapan suaminya. Udah gitu dinnya atau agamanya seperti apa, atau dunianya seperti apa. Ya, tapi yang pasti kriteria kita, bahkan kita mesti tahu kalau kita mendasarkan kecintaan kita itu kepada sesuatu yang tidak abadi, maka repot. Maka sekaligus nih pengen berusaha menjawab singkat sebelum dilanjutkan oleh Ustazah Hilda. Kok di Islam nggak boleh pacaran ya? Iya betul. Terus gimana caranya kita menikah kalau tidak sayang? Kan belum pernah pacaran, belum timbul sayang dong. Betul, belum pacaran nggak akan timbul sayang. Tapi masalahnya di dalam Islam, yang paling penting untuk jadi syarat pernikahan itu bukan sayang. Karena sayang itu bonus yang amat sangat menarik, tapi itu bisa timbul suatu saat. Berarti apa yang paling penting? Visi misinya yang harus sama. Ya, visi misi itu jelas harus sama. Ya. Kenapa bukan sayang? Karena sayang itu bonus. Kalian pernah SMP lah, pernah nggak kerja kelompok terus sama si Fulan? Lama-lama jadi tertarik, senang ke sekolah kerja kelompok hari ini sama dia. Aku jujur, ya, setiap hari kerja kelompok aja bisa cinta, bisa suka gitu ya, bisa tertarik. Apalagi ini kalian udah seranjang setiap hari, nggak mungkin nggak suka. Ya. Yang jadi masalah
Kalau ternyata udah timbul suka, ternyata sadar visi misi kita beda. Aku pengen mendekat ke Allah, dia pengen jadi selebgram. Terus harus pisah gitu di tengah jalan, repot. Ya, karena yang penting ini visi misi. Kalau visi misi udah sama, ya. Terus ternyata nanti walaupun belum ada cinta, tapi tinggal setiap hari barengan. Masa iya nggak suka? Orang kerja kelompok melulu aja suka, ya. Makanya itu yang harus mesti didasarkan. Jadi itu adalah visi misinya. Tujuan kita menikahnya itu apa? Makanya PR paling pertama bagi kalian ini tentuin visi misi kalian apa. Dan ini penting. Karena kalau ingin mendidik generasi yang hebat luar biasa, dicontohkan oleh orang tuanya Salahuddin Alayubi, mereka punya anak sehebat Salahuddin Alayubi itu diawali dari orang tuanya. Visi misi nikah mereka tuh benar-benar spesifik, yaitu aku mencari pasangan yang menggandeng tanganku ke surganya Allah, dan dari dirinya akan kami lahirkan orang yang akan menaklukkan Baitul Maqdis, sampai sedetil itu. Makanya mereka berdua telat nikah, walaupun dua-duanya banyak dilamar oleh tokoh-tokoh hebat, bahkan dilamar oleh sultan, ibundanya dulu, tapi nggak mau, karena visi misinya tidak sama. Visi misi udah sama, cinta timbul demi Allah. Ya, makanya itu yang jadi lebih penting. Karena ibarat nikah itu seperti naik angkot. Ya, apa maksudnya naik angkot? Yaitu ketika kita, yang penting adalah tujuannya sama. Misal kita naik angkot, kamu mau kemana? Aku mau ke Jakarta. Kamu kemana? Ke Jakarta juga. Ya udah kita naik angkot barengan. Ya. Terus ternyata apakah di angkot itu setelah tujuannya sama nggak akan ada masalah? Ada. Ban kempes, ditilang, apapun itu ya. Tapi ketika ada masalah, ditilang misal, apakah kita harus berhenti di tengah jalan tol? Ya udahlah, ganti angkot aja. Ngapain? Karena selagi tujuannya sama, walaupun pasti akan ada masalah, nggak mungkin ketika udah menikahkan Allah, terus maka seumur hidup nggak akan ada masalah, itu mustahil. Pasti ada masalah. Tapi masalahnya tujuannya sama. Ketika ada masalah, mereka akan saling berkata, apa tujuanmu nikah? Aku masih pengen ke surganya Allah. Aku juga begitu, masih pengen ke surganya Allah. Oh ya udah, berarti kita ngapain pisah angkot? Paling ambil wudhu, sholat, tenang lagi. Yang udah paling jadi masalah, walaupun fisiknya sesuai gue banget, suka banget, hidungnya Masya Allah, giginya Masya Allah, gitu ya. Tapi ternyata visi misi beda. Gimana tuh? Aku mau pengen tetap ke Allah, dia pengen tetap jadi selebgram. Ya gimana? Harus pisah berarti. Udah nggak nyambung. Tujuan ibarat naik angkotnya tadi, kamu kemana? Aku mau ke Jakarta. Aku mau ke Bandung sih. Ya udah nyampe tol Cikampek nanti kita pisah aja. Ya masa kayak gitu nikah? Ya udah nanti setelah 10 tahun kita pisah aja kan? Ya. Makanya yang lebih penting bukan sayangnya dulu, bukan pacarannya dulu. Silakan tentukan dulu visi misi terbaiknya apa. Tentu yang terbaik adalah yang mengejar ridha Allah ya, yang berakhiran kepada surganya Allah. Maka dari situ maka akan mendapat kebaikan yang insya Allah baik besar. Jadi tadi PR-nya tentukan visi misi, layakkan diri di hadapan Allah, tentu dengan tingkatkan takwa ya, tingkatkan taat, bisa perbanyak baca Quran, bisa mulai menghafal, bisa mulai tahajud, pokoknya tingkatin taat. Ya, layakkan diri ini di hadapan Allah, sisanya lihat kejutan dari Allah pasti akan luar biasa. Itu ya, itu dua bahasan kita. Yang pertama terkait untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga tentang memilih jodoh terbaik. Insya Allah siapkan diri, lanjutkan habis ini akan dijelaskan oleh Al-Ustazah Hinda terkait Hari Raya Valentine tadi ya, dari sudut pandang sejarahnya maupun juga bagaimana nih kita berarti mencari dan memilih pasangan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjutkan. Masya Allah, jazakallah khairan Bapak Suami yang sudah memberikan ilmunya kepada kita ya. Ini guru saya juga, saya banyak belajar dari beliau. Semoga tadi manfaat ya teman-teman. Insya Allah dilanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari Darul Quran Surabaya, Masya Allah kita bertemu lagi hari ini. Tentunya hari ini pembahasan yang lagi in, walaupun memang sudah lewat harinya, tentang Valentine. Setiap tahun ini dibahas. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan ilmu tentang ini, tidak hanya menjadi teori belaka yang tertinggal di dalam kepala kita.
Kenapa ini harus sering dibahas gitu ya? Padahal sudah hampir setiap tahun kita membahas ini. Gitu. Itu kan berarti ada ilmu yang belum bersemayam di dalam hati kita. Karena ingat, sahabat-sahabat yang baik, ilmu itu ya bukan banyaknya dalil yang engkau hafal. Ilmu itu bukan banyaknya teori yang engkau masukkan ke dalam kepala. Tapi ilmu itu adalah cahaya, nur, yang bersemayam di dalam hatimu, yang membuatmu semakin takut bermaksiat kepada Allah. Itu ilmu. Maka mudah-mudahan hari ini ilmu kita menjadi nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan betapa pentingnya kita memperbaiki diri. Karena ciri mukmin itu adalah senantiasa meluruskan niatnya, melakukan ikhtiar terbaiknya, dan fatawakal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi setiap hari harus terus berbenah, setiap hari harus terus melakukan perbaikan, ya. Dan tentunya pada hari ini kita akan bahas tentang Valentine ya. Kenapa Valentine itu tidak seharusnya diperingati oleh umat Muslim, terutama orang-orang yang pengen menaikkan makomnya, ya, kepengen oleh Allah, yaitu orang-orang mukmin. Ya, maka di sini kita pahami bahwasannya Islam itu tidak pernah menafikan yang namanya cinta, teman-teman. Jangan khawatir. Ketika teman-teman sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, para mu'alaf, jangan khawatir. Apalagi orang yang sudah lama, sudah dari lahir dia Islam, jangan khawatir. Karena Islam itu agama kasih sayang. Makanya dikatakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluknya Allah. Maka jangan khawatir, Islam tidak pernah menafikan yang namanya cinta. Ya. Tapi Islam memberikan ruang khas untuk cinta itu sendiri, disebutlah dengan namanya pernikahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, tidak ada solusi yang paling baik bagi dua insan yang saling mencintai, saling terpaut hatinya, kecuali menikah. Ya, jadi bukan Islam mengharamkan cinta, tapi Islam memberikan ruang untuk cinta. Disebutlah itu namanya pernikahan. Maka teman-teman silahkan pilih. Teman-teman mau main-main aja dengan perayaan Valentine yang bukan merupakan perayaan umat Muslim, atau teman-teman mau menjadi orang-orang mukmin yang setiap harinya mempersiapkan diri, memperbaiki diri hingga nanti Allah datangkan laki-laki yang terbaik untuk mempersunting diri kita. Ya, tadi ada dalilnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14-nya. Silahkan yang ada Qurannya dibuka. Jadi Allah itu tidak mengharamkan cinta, bahkan Allah memberikan ruang untuk cinta. Ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia itu kecintaannya terhadap apa-apa yang dia inginkan, terhadap perempuan-perempuan, terhadap anak-anak, terhadap emas dan perak, terhadap sawah ladang, hewan ternak, dan seterusnya. Ya, itulah yang disebut dengan mata'ul hayatid dunya. Itulah yang disebut oleh Allah, itulah kesenangan dunia yang aku berikan untukmu. Ya, jadi kamu bukan nggak boleh mencintai, silahkan kamu mencintai. Karena memang mata'ul hayatid dunya itu kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi bukan tidak boleh mencintai. Allah sudah sediakan. Kamu boleh cinta kepada perempuan-perempuan. Kamu boleh cinta kepada anak-anak. Kamu boleh cinta kepada sawah ladang. Kamu boleh cinta kepada emas perak. Karena memang itulah yang aku sediakan sebagai kesenangan hidup. Mata'ul hayatid dunya. Tapi ingat, ya, di ayat selanjutnya, bahwasannya di sini Allah mengatakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, tempat yang terbaik itu adalah di sisi Allah. Di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Silahkan cinta kepada harta, silahkan cinta kepada suami, silahkan cinta kepada istri, silahkan cinta mungkin ya
Kepada mungkin lawan jenis kita silahkan, harta, anak-anak. Tapi ingat, di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Jadi kalau kemarin kita pernah bahas, sabar it's my dream. Sebenarnya ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu. Karena kalau sabar, ya, sabar itu bisa pada pukulan pertama, bisa pada pukulan di tengah, bisa pada pukulan terakhir. Tapi yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah itu adalah husnul khatimah. Maka sebenarnya tingkatan tertinggi daripada mimpi kita itu sebenarnya adalah husnul khatimah. Nah, bagaimana kita ingin menjadi orang yang husnul khatimah? Maka mulailah dari sekarang menjadikan bahwasannya dunia ini cukuplah sebagai ladang untuk menanam. Siapa yang menanam di dunia ini, dialah yang akan menuai di akhirat. Walaupun kita senang di dunia ini, banyak kesenangan yang Allah berikan, tapi ingat, di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Ya. Jadi kita dapat satu kesimpulan dari Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah tidak pernah mengharamkan cinta. Maka kita tidak perlu takut ya, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Islam tidak pernah menafikan cinta, Islam tidak pernah mengharamkan cinta, tapi Islam memberikan ruang untuk cinta berupa pernikahan. Ya. Maka di sini ada kesalahan dari orang-orang zaman sekarang, bahkan dunia pun menggiring bahwasannya cinta itu disamakan dengan nafsu. Ya. Padahal antara cinta dengan nafsu itu berbeda. Ya. Gini, singkatnya, kalau cinta, ketika kita mencintai seseorang, itu mendekatkan kita kepada pemilik cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nafsu, itu membuat kita semakin membelakangi Allah, semakin menjauhi Allah. Jadi antara cinta dan nafsu itu berbeda. Orang-orang yang merayakan Valentine, hakikatnya mereka merayakan yang namanya cinta satu malam. Ya. Tapi yang dikatakan cinta satu malam itu agaknya perlu kita koreksi, karena itu bukan cinta. Ya. Karena cinta itu abadi. Cinta itu, meski nanti misalnya suami kita meninggal dunia, yang namanya cinta, meski orangnya sudah tidak ada, tapi rasanya masih melekat. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah SAW. Ketika Ibunda Khadijah meninggal dunia, apakah Rasulullah melupakannya? Tidak. Justru semakin ingat. Bahkan ketika Rasulullah sedang tertidur, Rasulullah mengigau. Kemudian ketika ngigau, Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah. Ketika mendengar itu, Aisyah cemburu. Wahai Rasulullah, dia sudah mati. Kenapa engkau masih menyebut-nyebut perempuan tua itu? Kemudian apa kata Rasulullah? Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hatiku. Bayangkan, ngomong kayak gitu ke istri loh. Ya, ke istri kedua lah gitu ya. Ngomong kayak gitu Rasulullah kepada Bunda Aisyah kita. Itu karena tidak terganti. Cinta itu tidak bisa mati, teman-teman. Itulah bedanya cinta dengan nafsu. Makanya kalau ada orang menikah lalu dia mengatakan saya sudah tidak cinta lagi kepadamu. Berarti itu waktu awal dia menikahi wanita tersebut, dia berdasarkan nafsunya, bukan berdasarkan cinta. Karena cinta akan terus tumbuh jika cinta itu didasari oleh kecintaan yang satu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ada perbedaan di sini antara cinta dengan nafsu. Sedangkan dunia menggiring kita dalam merayakan Valentine ini, digalakkan Valentine kalau kita searching di Google itu hari kasih sayang, hari cinta, ya. Padahal itu adalah perayaan yang sangat keji yang dibungkus atas nama cinta, padahal itu adalah hari menyalurkan syahwat, hari menyalurkan hawa nafsu, bukan cinta. Itu yang perlu kita koreksi. Contoh sederhananya gini, kita pakai misalnya ada seorang ikhwan, ya, kemudian datang, ya, menyatakan cintanya kepada ukhti fillah semuanya, misalnya. Saya mencintai kamu, saya sudah lama memendam perasaan ini kepadamu. Ini saya berikan bunga untukmu. Maukah kamu menjadi pacarku? Maukah kamu menjadi belahan jiwaku? Ini cinta, ya, yang sebenarnya di dalamnya itu bukan cinta. Jadi dia itu adalah hawa nafsu yang terbungkus oleh cinta. Coba kita buka faktanya. Mau nggak teman-teman menerima laki-laki yang ketika mengatakan, kamu mau nggak aku pegang? Kamu mau nggak aku setubuhi? Kamu mau nggak aku cium? Kamu mau nggak aku jamah?
Kira-kira kalau laki-laki tiba-tiba baru kenal ngomong kayak gitu ke kita mau nggak jadi pacarnya? Nggak mau, ya kan? Karena memang dunia, bahkan laki-laki zaman sekarang pintar sekali mengemas syahwatnya, nafsunya di atas namakan cinta. Padahal itu tidak lain hanyalah dia sedang memperuruti hawa nafsunya. Bodohnya wanita-wanita zaman sekarang percaya. Maka pentingnya sebagai wanita kita memiliki izzah, menjaga izzah kita, menjaga kehormatan diri kita. Jangan gampang percaya. Karena ingat, laki-laki yang baik bukan mendatangimu, tapi dia mengetuk pintu rumahmu dan memberi izin kepada kedua orang tuamu untuk meminangmu. Sedangkan laki-laki yang buruk adalah dia yang memacarimu dan mohon maaf menidurimu. Dialah yang mengajakmu bersama-sama masuk ke nerakanya Allah. Jadi ingat, orang yang merayakan Valentine itu banyak sekali kerugiannya untuk wanita. Ya, cuman dibayar dengan coklat, kita mau tidur dengan laki-laki. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Ya, maka kita harus sepakat dulu bahwasannya Valentine ini bukan perayaan dari umat muslim. Ya. Dan ingat bahwasannya Valentine Days merupakan perayaan yang menyesatkan karena mengatasnamakan hawa nafsu. Ya. Nah, sekarang kita bahas sejarah sedikit tentang Valentine Days, kenapa kita tidak boleh memperingatinya supaya kita paham sedikit. Jadi Valentine Days itu adalah dulu merupakan perayaan dari orang Romawi yang disebut dengan perayaan Lupercalia. Ya. Biasanya perayaan itu diadakan mulai dari tanggal 13 Februari sampai 18 Februari. Ya, ini udah 19 Februari, udah lewat berarti ya. Nah, kemudian pada saat tanggal 13 sampai 14 Februari, yang hari umumnya itu 14 Februari, itu merupakan harinya Dewi Kesuburan. Ya, dan kemudian tidak hanya ada Dewi Kesuburan bernama Juno Februata, tapi juga ada dewa kesuburannya bernama Pan. Kalau digambarkan, Pan ini adalah dewa kesuburan yang kepalanya itu badannya manusia. Ya, ini adalah dewa dan dewi kesuburan menurut kepercayaan orang Romawi. Nah, bagaimana cara mereka merayakan kesuburan orang-orang Romawi? Jadi jelas ya, dari sejarahnya saja ini bukan bagian dari umat Muslim. Dari sejarahnya saja sudah tidak ada bagian kita di dalamnya. Ini adalah perayaan orang Romawi. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang Yahudi dan Nasrani. Ya, nah pada saat mereka merayakan yang namanya kesuburan ini, seluruh wanita mengumpulkan namanya, menuliskan namanya, kemudian mereka masukkan ke dalam gentong-gentong. Ya, jadi ini kita nih banyak nih perempuan-perempuan nulisin nama kita. Ada Yunda, ada Mbak Lina, ada Mbak Anissa, ya, ada Mbak Wardah. Udah kita tulis nama kita masukkan ke dalam gentong. Kemudian ketika kita masukkan gentong itu diundi. Ya, ketika diundi nanti yang nyambut itu adalah laki-laki yang siap untuk meniduri kita. Nauzubillah. Ya, misal contoh diambil oleh si Fulan, diambil satu nama, dibuka namanya misalnya si Tuti. Maka si Tuti pada saat malam itu harus tidur dengan laki-laki yang sudah memegang namanya. Jadi bisa dikatakan hawa nafsu satu malam. Kita lagi kalau kita dengar lagu Cinta Satu Malam, kita harus koreksi lagu itu. Ya, mungkin pernah dengar Cinta Satu Malam. Itu agaknya judulnya harus dikoreksi karena bukan cinta itu. Yang satu malam itu hanyalah hawa nafsu. Ya, jadi kalau dengar Cinta Satu Malam kita betulkan hawa nafsu satu malam gitu ya. Bukan cinta satu malam, ya. Nah, kemudian ini marak terus dilakukan. Begitulah setiap tanggal 13 sampai 14 Februari mereka terus mengadakan yang namanya undian. Ya. Kemudian karena ini sangat berbahaya perayaan ini, ya, makanya di sini kaum gereja pun menolak bahwasannya perayaan ini bukan bagian daripada perayaan gereja. Kecuali ada satu yang tidak menolak, yaitu yang disebut namanya Santo Valentino, ya, Santo Valentino. Santo Valentino ini disebut juga dia sebagai dewa cinta, karena tanggal 14 Februari Santo Valentino ini meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, Santo Valentino berkorban dirinya demi menikahkan tentara-tentara yang pada saat zaman itu tidak boleh menikah. Karena tentara-tentara dianggap kalau menikah nanti berkurang semangatnya untuk jihad.
Tentara-tentara kalau sudah menikah nanti kurang fit lagi, kurang kekuatannya. Karena biasanya perempuan melemahkan, tapi tidak dengan Islam. Benar, Pak? Perempuan itu justru menjadi semangat untuk laki-lakinya itu mencari nafkah. Perempuan itu seharusnya menjadi pendobrak peradaban. Tidak dengan mereka yang menganggap perempuan melemahkan laki-laki. Ya, maka gereja paham betul bahwasannya perayaan ini sangat berbahaya. Kecuali Santo Valentino. Karena dia sudah berkorban untuk menikahkan tentara-tentara tadi, sehingga ketika dia mati tepat di tanggal 14 Februari, maka itulah kenangan yang sampai sekarang dipercayai oleh orang Yahudi dan Nasrani untuk mengenang pengorbanan Santo Valentino. Makanya disebutlah namanya Valentine Days. Itu untuk menghormati pengorbanan dari Dewa Cinta berupa Santo Valentino. Jadi nggak ada andil kita di situ, tidak ada Muhammad Al-Fatih di situ, tidak ada Abu Bakar As-Siddiq di situ, tidak ada andil Rasulullah di situ, tidak. Itu bukan cerita kita. Ya, dari di sini kita sudah paham alurnya. Dari sejarahnya saja itu adalah sejarahnya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kamu tidak mau merayakan Valentine Day, itu bukan perayaan saya. Tidak ada andil saya di situ. Bahkan dari sejarahnya saja tidak ada menyangkut pautkan dengan Rasulullah, dengan para sahabat tabi'in, ya, tidak ada. Ya. Bahkan kita bisa lihat fakta dunia, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ketika di Amerika, tanggal 14 Februari itu diperingati dengan The National Condom Week. Artinya Pekan Kondom Nasional. Karena di tanggal 14 itu terjadi maraknya orang yang melakukan hubungan free sex. Ya. Kalau misalnya terjadi free sex, akan terjadi penambahan jumlah penduduk. Ya kan? Makanya dikasihlah kondom. Jadi pekan kondom, ingat. Tanggal 14 Februari bukan menyatakan cinta, tapi pekan kondom. Artinya menggaungkan yang namanya free sex. Bukan bagian daripada Islam. Kemudian di Inggris, setiap tanggal 14 Februari terjadi The National Impotent Day. Ya. Jadi The National Impotent Day. Bagaimana caranya supaya nggak impoten nih para laki-laki? Ya, ayo free sex. Tanggal 14 Februari. Lagi-lagi bukan budaya kita, ya. Dan kemudian di Indonesia yang paling mengejutkan itu adalah di tahun 2008 KPAI menyatakan bahwasannya 62,7% remaja Indonesia SMP sudah pernah melakukan hubungan badan. SMP loh, itu SMP, belum SMA, belum kuliah. Bisa jadi SMA berulang kali melakukan hubungan badan, bahkan berulang kali setiap tahun. Pada saat Valentine Day melakukan hubungan badan. Apalagi yang kuliah, apalagi yang bekerja, apalagi yang sudah jauh dari orang tua. Itu adalah fakta yang sangat mengejutkan. Maka siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan adalah kita, kaum wanita. Benar tidak? Kalau laki-laki melakukan itu tidak berbekas. Tapi kalau wanita melakukan itu, hilanglah kehormatannya. Sedangkan itu adalah harus kita jaga kesuciannya. Tidakkah kita ingin seperti Ibunda Maryam, yang sangat terjaga kesuciannya, dan kesucian itu hanya dia berikan kepada yang halal untuknya, maka jaga, ya. Maka di sini teman-teman kita ambil kesimpulan, benarlah Valentine Days itu tidak perlu kita peringati lagi. Jadikanlah ini sebagai ilman nafi'an, ilmu yang manfaat untuk diri kita, artinya kita jangan lagi ikut-ikutan, ya, jangan lagi latah. Kan Teh Yunda nggak apa-apa atuh, saya nggak ngerayain Valentine Day, saya cuma mau beli coklat doang, gitu. Ya kamu beli coklatnya seminggu sebelumnya gitu, ya, atau 1 hari sebelumnya, atau 2 hari sebelumnya, nggak usah pas tanggal 14 Februari, karena khawatir ya kita jangan-jangan ada niat-niat yang samar di dalamnya, ya, maka jangan dilakukan. Yang pertama, merayakan Valentine itu dikatakan di sini meniru-niru kebiasaan orang kafir, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ingat, kalau kita ngikut mereka, kita termasuk golongan mereka. Sedangkan kita disuruh untuk mengatakan kepada orang-orang kafir itu, ketika mereka mengajak kita ke gereja, mereka meminta kita untuk mengucapkan selamat Natal, maka yang bisa kita katakan adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Aku tidak ganggu kamu, silahkan. Karena memang itu perayaanmu, kepercayaanmu. Tapi kamu jangan paksa-paksa aku. Karena itu bukan dari perayaan.
Ya, aku tidak mau mengikut-ngikut karena barang siapa yang mengikuti suatu kaum dia termasuk. Apakah kita mau menggagalkan akidah kita? Ya, hanya karena sepotong coklat, hanya karena sekuntum bunga, ya, kita bisa menggadaikan akidah kita. Ya. Kemudian yang kedua, bukan ciri orang beriman. Orang yang merayakan Valentine Days itu bukanlah ciri-ciri orang yang beriman. Silahkan teman-teman buka Quran surat Al-Furqan, Quran surat 25, ya. Quran surat 25 ayat 72-nya. Silahkan ya teman-teman yang buka yang ada Quran ini silahkan dibuka dulu ya. Quran surat Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui dengan menjaga kehormatan. Afwan ya teman-teman. Afwan ya Mbak Anissa, ini ada ponakan lagi pada main ya. Suara saya masih kedengaran? Masih, alhamdulillah. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kenapa kita tidak boleh merayakan Valentine itu? Yang kedua, itu bukan ciri orang beriman. Selain itu mengikut orang kafir, yang kedua bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu mereka menjaga kehormatan dirinya. Quran surat Al-Furqan ayat 72 tadi. Jaga, ya. Bersabarlah kamu dalam keimananmu. Bersabarlah kamu dalam keimananmu. Orang-orang yang menjaga dirinya, nanti ketika dia dipanggil oleh Allah, malaikat menyambutnya di setiap pintu, dan kemudian malaikat akan mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas sabarmu di dunia. Selamat ya, kamu nggak ikut-ikutan Valentine. Selamat ya, kamu nggak latah terima coklat dari yang bukan mahram. Selamat ya, kamu tahan jarimu untuk ngucapin Happy Valentine. Selamat ya, kamu nggak ikut-ikutan dalam perayaan yang bukan perayaanmu. Ya. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqubad dar. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Orang-orang beriman tercengang. Alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Bagi yang yakin. Banyak kita yang hari ini masih memperurutkan hawa nafsu karena kurang yakin tentang hari akhir. Karena kurang yakin dengan surga. Karena kurang yakin dengan janji Allah. Ya, maka harus yakin bahwasannya akhirat itu ada, surga itu ada, diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Dan kemudian yang ketiga, mengagungkan sang pejuang cinta, maka akan berkumpul di hari kiamat dengan mereka. Artinya siapa yang mengagungkan Santo Valentino, siapa yang mengagungkan Happy Valentine, maka dia akan berkumpul dengan yang dia cintai, sesuai dengan sabdanya Rasulullah. Engkau akan bersama dengan yang engkau cinta. Rugi tidak kita mencintai Santo Valentino, lalu kita berkumpul dengan dia? Sedangkan dia kafir, dan kafir tempatnya di neraka. Maka ketika Rasulullah menyabdakan demikian, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cinta. Maka ayo kita mencintai Allah. Maka ayo kita mencintai Rasulullah. Maka ayo kita cintai orang-orang soleh, alim ulama. Supaya kita dikumpulkan dengan mereka. Orang-orang soleh itu, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat kepada muridnya. Guru-guru kita yang soleh, alim ulama bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka ayo kita mencintai mereka agar nanti kita dikumpulkan dengan mereka. Ya, jangan salah mencintai karena siapa yang engkau cintai yang akan engkau temui di yaumil akhir nanti. Ya. Kemudian yang keempat, jangan latah mengucapkan Happy Valentine. Selamat merayakan Valentine, hari kasih sayang. Ya, jangan latah. Karena mengucapkan selamat itu sama saja kita mengakui Tuhan mereka, mengakui perayaan mereka itu beneran ada. Ya. Sama seperti kita mengatakan selamat Natal. Jangan sampai kita latah ngucapin itu hanya karena perasaan gak enak. Ya, jaga keimanan kita. Ya. Jaga kesabaran kita dalam menghadapi orang-orang yang mungkin mengatakan kok kamu segitunya sih dengan agama. Jaga kesabaran kita. Ya. Maka ketika ada yang mengatakan demikian tadi di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6-nya, cukuplah kita mengatakan dengan senyuman, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, mohon maaf saya tidak bisa ikut-ikutan perayaanmu karena itu bukan bagian daripada perayaan saya. Sudah.
Cukup di situ, ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sudah tahu nih betapa buruknya Valentine Days, ya. Maka kita jangan lagi menyibukkan diri kita setiap tanggal 13, 14 Februari hanya sibuk mempersiapkan diri beli coklat, mempersiapkan diri beli bunga, mempersiapkan diri mau ditembak doi, ya, mempersiapkan diri kebaperan diri, oh ntar lagi mau ditembak nih karena ini hari kasih sayang, ya. Daripada kita sibuk kepada perayaan yang menyesatkan, lebih baik kita sibuk memperbaiki diri serta memilih serta mencari pendamping hidup yang bisa membawa kita sampai ke surganya Allah. Ya. Kenapa teman-teman? Karena gini, Allah itu berjanji kepada kita semua. Kita dan pasangan kita yang soleh nanti akan dikumpulkan bersama di surganya Allah. Silahkan teman-teman buka Quran surat Ar-Ra'd, Quran surat ke-13 ayat 23 sampai 24-nya. Ya, ini janji Allah. Maka orang beriman, yakinilah ini akan terjadi. Bahkan disebutkan nama surganya, yaitu surga Aden. Mereka akan masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya. Ingat, yang masuk nenek moyang kita. Kemudian pasangan-pasangan kita. Kemudian anak cucu mereka. Dan malaikat akan menyambut mereka pada semua pintu. Sambil mengatakan, salamun alaikum bima sobartum. Fani'ma uqubadar. Ya. Jadi Allah sudah jamin nih. Orang yang serius, ya, pengen beriman kepada Allah. Orang yang serius mencari yang sama-sama pengen ke surganya Allah, Allah sediakan untuk mereka surga. Nama surganya adalah surga Aden. Mereka masuk bersama keluarganya, mereka masuk bersama pasangannya, mereka masuk bersama anak-anak mereka. Surga Aden. Ya. Daripada kita sibuk merayakan Valentine, lebih baik kita sibuk mempersiapkan diri mencari laki-laki yang bersama-sama pengen menuju Allah. Ya, bukan laki-laki yang membelakangi Allah. Ingat teman-teman, kalau cari suami, kita lihat dari rasa takutnya kepada Allah. Kalau ke Allah saja dia berani bermaksiat, apalagi ke kita. Segitu Allah. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang mencukupi kebutuhan hidupnya, Allah yang merawatnya dari bayi hingga sebesar ini, tapi dia berani mengingkarinya, dia berani memaksiatinya. Apalagi kita yang cuma makhluknya Allah, yang lemah, yang tidak berdaya, ya, yang akan berakhir pasti lebih daripada itu semua. Maka kalau nggak kepengen ada KDRT, kalau nggak kepengen mungkin diselingkuhin, maka cari laki-laki yang pengen ke Allah. Ya, maka di sini para akhwat, jika datang kepadamu laki-laki yang baik agama, ingat, yang pertama agama, yang kedua baik akhlaknya, ya, maka terimalah dia, ya. Menikahlah dengan dia, karena kalau tidak akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi, kata Rasulullah. Maksudnya kerusakan dan fitnah itu apa? Ya, maksudnya kerusakan itu adalah engkau menyia-nyiakan yang baik, ya, karena engkau memperuti hawa nafsumu, ya. Boleh jadi Allah murka dan kemudian atas izin Allah dia ridhoi engkau berjodoh dengan laki-laki yang tidak baik. Ya, ada kerusakan di muka bumi, pasti terjadi kerusakan. Karena awal mula peradaban itu baik atau hancur itu dari keluarga, dari rumah tangga. Kalau rumah tangganya saja tidak kokoh, bagaimana lagi dengan menghasilkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa bermanfaat, itu akan jauh sekali. Ya, maka dari akhwat ini, memulai dari memilih seorang suami itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita serta untuk anak-anak kita. Jadi memilih suami kita itu sebagai memilih ayah, kemudian memilih pemimpin untuk keluarga kita. Ya, maka kita lihat dua hal, agama, akhlaknya. Bagaimana Teh Yunda kalau ini agamanya sama-sama bagus? Oke, kalau agamanya sama-sama bagus, sholat 5 waktu, rajin baca Quran, puasa, dan lain sebagainya, lihat akhlaknya. Mana yang lebih baik akhlaknya? Mana yang lebih takut ke Allah? Mana yang lebih sopan, halus tutur katanya? Mana yang lebih menjaga pandangannya? Lihat dari situ. Ya. Nah, kemudian ini pesan untuk ikhwan, karena ada ikhwan juga kan di ruang Zoom-nya. Pesan untuk ikhwan. Kalau ikhwan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Kata Rasulullah kepada ikhwan, pilihlah untukmu yang memiliki kebaikan agama, maka niscaya tanganmu akan selamat. Tadi Ustadz sudah mengatakan, ada kecantikannya, kemudian ada keturunannya, kemudian ada hartanya, kemudian ada agamanya. Maka dari keempat itu pilih
yang paling baik agamanya, niscaya tanganmu akan selamat. Maksudnya tanganmu akan selamat ini apa Teh Yunda? Maksudnya dia akan menolongmu untuk bisa melaksanakan perintah Rabbmu. Dia akan menolongmu untuk bisa bahu-membahu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia akan menolongmu untuk memudahkanmu beribadah kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan urusan akhirat serta duniamu. Ya. Jadi wanita-wanita solihah itu jelas dia akan memudahkan suaminya untuk taat kepada Allah. Maka laki-laki pilih yang solihah. Walaupun ada pilihan yang ini cantik, yang ini kurang cantik, tapi yang ini saleh, maka pilih, ya, maka pilih yang paling salehah. Seperti contohnya Imam Ahmad bin Hambal ya Bu ya. Imam Ahmad bin Hambal, ada yang dijodohkan dengan Imam Ahmad bin Hambal, ada yang cantik banget, ada yang matanya juling, adik kakak, ada yang cantik banget, ada yang matanya juling. Dari segi fisik, paras lebih cantik yang pertama, ya. Sementara yang kedua matanya juling. Siapa yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal? Yang dipilih adalah yang matanya juling. Kenapa? Karena taat kepada Allah. Ya, menghafal dekat dengan Al-Quran. Itu yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Alhasil, selamatlah agamanya. Selamat dirinya. Ya, karena ingat teman-teman, dunia ini punya 4 sifat. Ya, dunia ini punya 4 sifat. Yang pertama, waktunya singkat dan cepat. Yang kedua, permainan dan senda gurau. Yang ketiga, dunia ini tempat ujian. Yang terakhir, dunia ini tempat ibadah. Kalau kita sudah tahu nih, dunia ini waktunya singkat. Sementara saya pengen berlama-lama dengan yang saya cintai, maka harus ke surga. Karena di surga abadi. Tidak ada yang memisahkan kita lagi. Ya, kita tahu di sini permainan dan senda gurau. Saya pengen terus main. Kalau pengen terus main di surga udah nggak ada kerja. Di surga nggak ada baper, nggak ada cemburu. Di surga itu khairatun hisan. Bidadarinya baik-baik dan cantik-cantik. Dan kita pun sebagai istri, ya, nanti akan menjadi pemimpin bidadari. Kalau di sini kita bisa baper, ketika masuk surga, khairatun hisan. Kita menjadi wanita yang baik, lagi cantik. Bahkan tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek di dalam surga, karena semuanya muda. Ya, maka syaratnya kalau teman-teman pengen kebahagiaan abadi, romansa yang abadi, cinta yang abadi, syaratnya masuk surga dulu. Ya. Maka penting di sini kita mencari atau memilih pasangan yang sama-sama mencintai Allah lebih dari segala-galanya, mencintai Rasul lebih dari segala-galanya, serta bervisi surga. Kalau visinya bukan surga, berat. Kayak kata Ustadz tadi, yang satu pengen ke Allah, yang satu pengen jadi selebgram, ya nggak ketemu, ya itu akan sulit. Maka kalau kita sudah tahu bahwasannya keinginan kita itu ada di dalam surganya Allah, ikhtiar kita di dunia apa Teh Yunda? Ikhtiar yang pertama, perbaikilah diri. Karena sesuai dengan firman Allah tadi di dalam Quran surat An-Nur ayat 26-nya, laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ingat teman-teman, jodoh itu cerminan diri. Sebagaimana engkau melihat dirimu di dalam cermin, apa yang terpancar? Dirimu juga. Ya, nggak mungkin ketika saya bercermin yang muncul wajahnya Selena Gomez misalnya. Nggak mungkin. Jadi kalau saya yang cermin, yang muncul ya wajah saya. Artinya kopian kita persis. Walaupun mukanya mungkin nggak mirip, tapi kelakuannya mirip. Kecintaannya mirip. Ya, maka nggak usah kita sibuk, oh saya pengen yang happy, saya pengen yang ini. Jangan sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Ya, sibuklah menjadi. Karena apabila kita sudah menjadikan diri kita cinta kepada Allah, Allah datangkan juga yang sama dengan dirimu, cinta kepada Allah. Dirimu sudah cinta kepada Al-Quran, engkau jadikan dirimu cinta kepada Al-Quran, Allah akan pertemukan engkau dengan yang sama-sama mencintai Al-Quran. Jadi jangan sibuk mencari fokusnya, tapi sibuklah menjadi. Adapun kalau ada yang datang, barulah engkau memilih. Pilihlah yang baik, agama, dan juga akhlaknya. Ya, itu yang pertama, ikhtiar kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, memilih laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa kita harus memilih laki-laki yang baik agama dan akhlaknya? Ya, karena yang pertama, yang baik agamanya akan membuat hati kita itu tentram. Yang baik agamanya akan menumbuhkan perasaan cinta kasih dalam keluarga. Makanya orang-orang itu suka naruh di depan pintunya baiti jannati.
rumahku adalah surgaku. Ya. Tapi jangan salah, bukan rumahnya yang surganya, tapi wanitanya lah yang menjadi rumah untuk suaminya. Itu yang paling berat. Ya. Bukan cuma menjadikan rumah sebagai surga, tapi menjadikan diri kita rumah untuk pasangan kita. Yang ketika dia capek di luar sana, pulang ke kita, dia tenang. Seperti Rasulullah ketakutan pada saat menerima wahyu, melihat wajah Khadijah, hilang setengah ketakutannya. Nah, pertanyaannya saat ini, ketika suami kita ngelihat kita, tambah masalah atau malah menyelesaikan masalah, ya biasanya tambah masalah, ya. Maka ini pentingnya kita mencari laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, karena akan menimbulkan ketentraman hati. Dalilnya ada tuh di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21-nya yang sering dibacakan pada saat momen-momen pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dijadikan istri-istrimu dari jenismu sendiri. Ingat, saya teh tercipta dari jenisnya Kodenis. Ya. Jadi Kodenis seperti apa dia? Ya saya tercipta dari dia, kayak gitu. Ya. Supaya apa? Supaya timbul yang namanya perasaan mawaddatan warahmah, perasaan cinta dan kasih sayang di antaramu, serta tumbuh rasa ketentraman hati. Demikianlah kata Allah bagi orang-orang yang berpikir. Cuman orang yang berpikir yang nyampe ke sana hikmahnya. Ya. Maka pilihlah yang baik agamanya agar ada ketentraman hati di dalam dirimu, di dalam keluargamu. Bahkan engkau bisa menjadi rumah untuk pasanganmu. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting untuk mencari seseorang yang baik agama dan akhlaknya? Karena pernikahan itu bukan hanya cinta-cintaan aja. Kita jangan bayangkan pernikahan itu ibarat pernikahan Cinderella yang dengan sepatu kaca, kemudian kereta kuda, kemudian istana, gaun yang mewah. Tidak seperti itu adanya di dalam Islam. Karena cinta di dalam Islam itu penuh dengan perjuangan. Cinta di dalam Islam itu berisi dengan pengorbanan. Sebagaimana Bunda Khadijah berkorban banyak untuk Rasulullah. Bahkan ketika mendengar bahwasannya Rasulullah saat itu sedang merasa berat dalam dakwahnya, Bunda Khadijah membisiki Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nanti ketika aku sudah tiada, galilah kuburku dan ambillah tulang belulangku untuk engkau bisa berdakwah." Sampai sebegitunya Bunda Khadijah berkorban. Bahkan saat dia sudah tidak ada, Bunda Khadijah berkorban. Atau sederhananya ketika suami ya ada buah mangga, dia pasti berikan yang terbaik untuk istrinya, lalu dia makan yang sisanya. Atau begitu pun dengan ibu kita. Kadang-kadang ibu kita mengatakan ibu tidak lapar, makanlah nak. Padahal dia lapar. Itu cinta. Cinta di dalam Islam itu seperti itu. Kita yang rela berkorban juga karena kita cinta kepada Allah. Kita rela dicaci maki, dikatakan teroris, tidak apa-apa. Karena saya cinta kepadamu ya Allah, inilah pengorbanan saya. Rabbana wa taqabbal minna ya Karim. Taqabbal minna ya Allah. Terima ya Allah pengorbanan saya ini. Karena ingat, cinta itu adalah pengorbanan dan juga sarana dakwah. Ya. Quran surat At-Tahrim, silakan teman-teman buka, bahwasannya pentingnya memilih laki-laki yang saleh itu supaya kita bisa saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan kepada akhirat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa menjawab seruan ini hanyalah mereka yang ada keimanan di dalam hatinya. Ya, yang ada keimanan di dalam hatinya, jawablah seruan Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu serta keluargamu dari panasnya api neraka, kata Allah. Jadi kita menikah tuh bukan cuma cinta-cintaan, tapi juga sebagai sarana dakwah, teman-teman. Kalau suami kita ada yang melenceng, kita ingatkan dia. Dan itu semua butuh ilmu. Ya, kalau kita ada yang melenceng, suami kita betulkan kita. Karena apa? Kita teh partner supaya sukses bersama masuk surganya Allah. Bukan partner sukses mengumpulkan kekayaan di dunia. Ya, karena Korun juga banyak kekayaannya nggak sampai surganya Allah. Fir'aun punya kekayaan, punya kekuasaan juga dihinakan oleh Allah. Maka kita adalah partner untuk menggapai mardhatillah,
menggapai ridho Allah, untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Dan kemudian yang terakhir, kenapa kita butuh mencari laki-laki yang baik agamanya? Karena kita kepengen bersama-sama ini berkumpul tidak hanya di dunia, tapi juga berkumpul nanti di surganya Allah. Sesuai dengan Quran surat Az-Zukhruf, Quran surat ke-43 ayat 70-nya. Silakan teman-teman buka dan hayatilah ayat ini. Ini ayat yang sangat indah menurut saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Masuklah kamu ke dalam surga. Kamu dan pasanganmu akan digembirakan." Ya. Jadi kalau kita pengen bahagia, dunia bukan tempatnya. Kalau kita pengen bahagia, surgalah tempat kebahagiaan itu. Maka teman-teman, kita sudah pahami bahwasannya di dunia ini tugas kita hanyalah menanam. Di akhirat kita akan panen. Kalau selama di dunia kita tidak pernah menanam kesabaran, tidak pernah menanam kebaikan, tidak pernah menanam keikhlasan, tidak pernah berjihad melawan hawa nafsu, maka tak akan ada yang kita panen di yaumil akhir nanti. Ya, maka berusaha teman-teman, ada 3 penghalang kita mengenal Allah, penghalang kita dekat dengan Allah. Yang pertama, hawa nafsu. Yang kedua, hubud dunia, kecintaan kita kepada dunia yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, godaan syaitan. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh-musuh utamamu dan jangan kamu mau mengikutinya. Ya, maka itu teman-teman, bisa jadi kenapa kita sampai hari ini masih merayakan Valentine, bisa jadi karena kita sedang memperuruti hawa nafsu kita, bisa jadi karena kita terlalu cinta kepada dunia. Orang berbuat apa, saya pengen juga. Orang berbuat apa, kita pengen ikut. Orang dikasih coklat, kita pengen juga dikasih. Itu hubud dunia. Ya. Dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini oleh Al-Fakirah mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Mbak Anissa. Insyaallah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz dan Ustazah mengenai memilih pasangan dan juga kenapa sih kita harus menjauhi Valentine. Karena memang Valentine itu bukan budaya kita, bukan budaya umat Islam yang memang harus dijauhi karena mendekati pada kemudorotan dan kemaksiatan. Nah, untuk rekan-rekan semuanya yang mau bertanya bisa langsung di-drop di kolom komentar. Nanti akan kami bacakan yang langsung dijawab oleh Ustazah Yunda dan Ustadz Denis. Silakan yang mau bertanya. Oh ya, kami ingatkan bagi teman-teman yang mengikuti kajian ini bisa di-review dan tag di IG Daku Surabaya. Nanti kami akan repost reviewannya yang sesuai. Dan juga ada gift buat review terbaik. Nah, jangan lupa ya teman-teman bisa review dan di-tag di @Daku Surabaya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, ini ada program di Daku Surabaya, yakni patungan 100.000 untuk bingkisan untuk para penghafal Al-Quran. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikut patungan untuk para penghafal Al-Quran, untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang yatim, yang sudah kehilangan orang tuanya, terlebih saat ini pandemi, banyak sekali anak-anak yang tidak minta ditinggal orang tuanya, tetapi Allah berkata lain. Nah, bisa ikut berpartisipasi dalam patungan 100.000 untuk bingkisan bagi penghafal Quran dan yatim. Ya. Untuk rekening sedekahnya tertera di flyer tersebut, atau mungkin untuk
info lebih lanjut bisa hubungi nomor pendaftaran kajian di 081 1920 2004. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Maulina. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah, kan banyak promo di tanggal 14 Februari kemarin. Nah, kalau kita tidak berniat ikut memperingatinya, tapi mengikuti promonya, bagaimana ya hukumnya? Nah, benar banget ini, karena banyak sekali kan coklat-coklat, beli 2 gratis 1, kan harganya juga lumayan. Kita tuh nggak niat gitu memperingati itu, tapi di toko tersebut menjual dan membagikan promonya dengan dengan redaksi untuk Hari Valentine. Nah, itu bagaimana Ustadz Denis dan Ustazah Yenda? Monggo kami persilakan untuk menjawab. Tadi katanya nggak niat memperingatinya, tapi niat banget belinya ya, karena udah dipantengin. Ya kan, apalagi di Shopee, di Lazada, kemudian di Alfamart, Indomaret tuh udah dipantengin. Udah dilihat, wah ini tanggal 14 promo nih. Jadi gini ya teman-teman, terkait bolehkah kita mengambil promo-promo pada saat perayaan Valentine Day. Karena gini, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu pintar. Ya kan? Bagaimana caranya agar umat muslim itu tetap mau mengambil perayaan mereka? Karena dengan maraknya dakwah hari ini, sebagian dari kita sudah paham bahwasannya Valentine Day itu tidak boleh. Ya kan? Tapi mereka tidak berputus asa. Sama seperti setan yang nggak pernah putus asa untuk menyesatkan umat Muhammad. Ya, bahkan setan bersumpah, aku akan sesatkan umat Muhammad supaya dia ada teman di neraka nanti. Begitupun dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bahkan ada satu kalimat, ini adalah percakapan antara Rasulullah dengan para sahabat. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya, bolehkah kami mengikuti mereka? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, dengarkanlah aku baik-baik. Engkau akan suatu hari nanti, engkau akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan ketika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, engkau akan mengikuti mereka. Ya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Kata para sahabat, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi? Kata Rasulullah. Jadi mereka tidak akan gentar, tidak akan berputus asa menyesatkan kita daripada ajaran kita, daripada akidah kita yang sempurna. Dan mereka akan selalu memperintir, ya, menghias bahwasannya perayaan mereka itu dengan diskon-diskon. Karena gini, kalau kita bahas dari segi logikanya, diskon itu kan sama saja mereka itu sebenarnya memperingati Valentine Day. Makanya mereka buat diskon, ya kan? Untuk apa mereka buat diskon? Karena ini tanggal 14 lagi Valentine Day. Dengan kata lain, mereka sudah percaya, ya, membenarkan bahwasannya Valentine Day itu ada. Makanya mereka buat diskon. Banyak kok seperti toko-toko, misalnya contoh hijab Alila, minimalism, ya, toko-toko yang memang ownernya itu adalah muslim. Mereka nggak buat promo pada saat tanggal 14 Februari. Kenapa? Karena mereka takut dan mereka ingin bersifat waro. Takut mereka terjerumus kepada orang yang memang memperingati Valentine Day. Walaupun memang itu niatan-niatan yang samar. Ya, syirik yang samar. Ya, maka hati-hati teman-teman. Bagaimana caranya? Kalau menggiurkan sekali, menggiurkan itu adalah kata hawa nafsu. Kata hawa nafsu enak. Kata hawa nafsu promonya enak. Kata hawa nafsu jangan dilewatkan. Kata hawa nafsu sayang sekali kalau dilewatkan. Tapi kalau kata iman kita, waro, berhati-hati. Ya, lebih baik bersikap waro. Ya sudahlah. Ya, paling beda berapa? Paling beda 5.000, paling beda 10.000, tapi jangan gadaikan 5.000 dan 10.000 dengan akidah. Ya, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Jangan gadaikan akidahmu hanya karena promo-promo 5.000 sampai 10.000. Bisa beli dengan uangmu, bahkan nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi gitu ya, mereka memperintir, menghiasi itu seolah-olah kita tidak ngikut. Ya, padahal mereka merayakan itu dengan membuat promo itu. Kalaupun mereka mungkin mengatakan, oh kami nggak ngerayain, itu murni karena
ketidakpahaman mereka tentang ilmu, maka kita jangan ngikut, kita jangan ambil promo itu. Ya, lebih baik sebagai seorang muslim bersifat waro, hati-hati. Jangan sampai itu menggadaikan akidah kita, akidah Islam kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustadz ada yang mau ditambahkan biar makin mantap lagi, nggak ngambil promo tahun depan ya. Cukup tadi. Nah, itu dulu aja insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi ini ya Ustazah, kita lebih berhati-hati agar sebenarnya mereka itu mensiasatinya betul seperti itu, mensiasati agar mereka itu, kita semua itu ikut gitu, dengan cara mereka yang lain. Kalau ketika kita sudah mulai sadar bahwa Valentine itu nggak boleh, maka ada lagi cara-cara lainnya. Ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kak Safa Nur Aziza. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah. Afwan izin bertanya, bagaimana ya caranya menguatkan diri kita yang lagi dalam proses pendidikan supaya bisa tahan untuk tidak menikah dulu dan selalu fokus menuntut ilmu di saat teman-teman kita banyak yang sudah menikah. Bagaimana caranya ya? Syukron. Insya Allah, ini pertanyaannya bagus nih, karena memang saat ini tuh banyak juga teman-teman saya pun yang ketika lihat teman-teman yang lain pada nikah merasa nggak mau kalah, padahal menikah itu bukan tren ya Ustadz dan Ustazah. Bukan menikah perlombaan. Iya betul. Nah, ini untuk Kak Safan Aziza pertanyaannya, tafadhol Ustadz dan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi kata Ustazah Yunda ya, bahwa pernikahan itu bukan lomba, bukan balapan. Walaupun kita di dalam dunia itu fastabiqul khairat, tapi berlomba-lombanya dalam kebaikan, bukan dalam pernikahan. Kalaupun ia tetap dianggap lomba, maka lombanya siapa yang menang, yang berhasil nyampe surga, ya. Maka berarti kita fokusnya tentang bagaimana cara kita bisa nyampe ke surganya Allah. Dan kalau ternyata kita sedang menuntut ilmunya itu untuk lebih mudah nyampe ke surganya Allah, lebih mudah melakukan amal soleh, lebih banyak jadi manfaat nanti bagi umat, maka itu juga sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Karena bahkan ada salah satu ulama salafus saleh juga yang Masya Allah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu memang tidak menikah, wafat di usia 45-an, sekitar 40-an ya. Tapi memang karena menghabiskan hari-harinya untuk ilmu, luar biasa. Di siang harinya mengikuti 12 majelis ilmu, coba ikut 12 kajian. Malamnya menulis ilmu, mempelajari, menulis, sibuk terus untuk di bidang ilmu hingga akhirnya sampai tidak sempat untuk menikah ya. Tapi pokoknya kalau sesuatu yang ditinggalkannya karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik ya. Walaupun dua-duanya kebaikan, menikah karena Allah itu baik, untuk ilmu itu baik. Tapi balik lagi, tujuan kita adalah untuk supaya apa caranya yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, itu tujuan kita yang sebenarnya. Karena nggak bisa sekedar pengen buru-buru, nggak pengen kalah sama yang lain, tapi terus ternyata ya udah yang mana aja siapa yang datang diterima, kan nggak mungkin. Kita kan memilih juga harus sebaik mungkin, ada proses istikharah, ada proses melihat, dan melihat nggak cuma ke orangnya saja, kita juga berusaha melihat dari gurunya nasihatnya seperti apa, atau ke perlakuan ke orang tuanya seperti apa. Banyak kriterianya ya, tapi yang pasti sekali lagi adalah bagaimana caranya kita menjadi tambah dekat kepada Allah. Silakan dipertimbangkan mana yang lebih bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah, itu nanti menguatkan ya. Lagian kita sedang melayakkan diri kok, bukan sedang mengalah untuk disusul oleh orang-orang lain ya. Ibarat kalau ada perlombaan, ayo ambil duitnya sekarang atau tidak. Aku sekarang aja deh di hadiah 3 juta. Padahal ada orang-orang yang terus istiqomah belajar, nanti dia akan mendapat hadiah 1 miliar. Dulu ada acara Wants to be a Millionaire, menaikkan tingkatan hadiahnya dari sekedar 50.000 perak sampai 1 juta dolar atau sampai 1 miliar. Nah itu dari proses seperti itu, yang mana yang akhirnya bisa mendapatkan hadiah yang paling tinggi, kan yang paling sabar, yang paling berusaha, yang paling berjuang. Jadi bukan masalah cepet-cepetan. Kalau pengen sekedar cepet ya dapatnya juga, kalau ibarat hadiah ya, hadiahnya dapatnya yang receh. Nah, walaupun nggak ada jodoh recehan gitu maksudnya ya. Tapi maksudnya kan adalah mana yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, nanti hadiahnya yang lebih besar insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kita memang harus memilih dari hati ya, bagaimana baiknya, dan
yang mana yang mendekati paling baik gitu, mau menyelesaikan pendidikannya dulu atau mau halal dulu seperti itu. Oh ya, ini menyambung pertanyaan dari Kak Safa tadi. Kebetulan saya itu punya teman ustadzah ustadzah. Beliau itu menikah juga karena ketika melihat temannya menikah semua ada rasa juga mau gitu, ingin gitu. Nah setelah menikah, setelah menikah ada beberapa cerita yang membuat saya jadi ingin membenarkan dia gitu. Ada kalimat seperti ini. Ternyata nikah itu nggak seperti yang di Instagram gitu. Mungkin karena dia itu tadi niat yang paling dasarnya itu hanya karena ingin, tidak mau kalah gitu. Nah, itu bagaimana saya sebagai teman yang peduli mengingatkan dengan cara yang halus gitu. Kalau memang menikah itu ya bukan cuma senang aja, tapi hidup panjang bersama pasangan itu pasti banyak lika-likunya seperti itu. Masya Allah. Jadi gini ya, nikah muda itu baik selama pondasinya iman. Tapi ingat, ada yang lebih baik. Nikah siap itu jauh lebih baik. Syukur-syukur masih muda. Kalaupun nggak masih muda, tetap kalau pondasinya iman tetap bisa sampai ke surga Allah, tetap bisa sakinah bersama. Jadi ingat, ketika hari ini banyak orang yang sibuk berlomba-lomba di luar mana yang nikah. Contoh teman udah nikah, kita kapan ya? Siapa yang nyusul ya? Gitu. Tapi kita jangan terkecoh. Jangan sampai hawa nafsu ini kita turuti. Hawa nafsu mah senang aja, apalagi yang sering dibuka Instagram. Seolah-olah kita membayangkan pernikahan itu hanya yang indahnya aja. Bahkan ada satu buku menarik, itu bukan pernikahan Cinderella. Itu teman-teman harus baca. Jadi pernikahan itu tidak semua indah, tapi juga tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Nikah itu ibadah. Kalau ibadah, ada enaknya, ada enggaknya, benar nggak? Tapi kalau keyakinan kita akan iman itu kuat, fondasinya adalah iman, akan terasa nikmat. Ibarat para nabi, dalam menjalankan ketaatan itu ada ujian, tapi terasa nikmat karena ibadah. Ya, menikah pun gitu, pasti ada pahit, ada manis. Ya, ada sedih, ada juga senang. Tapi kalau kita merasa ini untuk ibadah, nikmat dijalani. Itulah perlombaan. Bukan siapa yang cepat dia yang masuk surga, bukan. Tapi siapa yang siap, dialah yang akan bisa melewati lika-liku dalam pernikahan itu. Ya, dia yang bisa berlayar dinamakan lautan pernikahan karena sangat luas dan ilmu kita harus terus di-upgrade tentang pernikahan itu. Ya, maka kita butuh 3 kesiapan, bilang kepada teman Mbak, kita tuh kalau mau pengen nikah, coba tanya deh sama diri kita, apakah kita benar-benar udah siap atau kita cuma ingin aja? Ya, karena kan ada orang yang cuma ingin doang, bukan siap dan bukan karena butuh, gitu. Maka lihat dari 3 kesiapan ini. Yang pertama, kesiapan iman. Ya, bagaimana keimanan kita kepada Allah, gitu. Apakah yang sibuk kita pikirkan setiap hari adalah doi atau dia? Ya, mana yang lebih banyak mengisi relung hati kita, doi atau dia? Allah. Ya, kalau lebih banyak doi berarti tanda kamu belum siap imannya. Karena orang yang menikah itu yang paling harus disiapkan adalah iman kepada Allah. Keyakinan kepada Allah itu modal utama dalam pernikahan. Ya, ketika ada berantem dalam rumah tangga. Kalau imannya sama-sama ke Allah, itu dua-dua ambil wudhu, tobat, sujud kepada Allah, nanti baikan lagi. Tapi kalau imannya kepada Allah nggak ada, pasti cerai. Ya, pasti ujung-ujungnya KDRT, ujung-ujungnya pasti perpisahan. Karena imannya dia langkahi. Padahal itu menjadi tolak ukur pertama, siapkah kita untuk menikah atau tidak. Ya, jadi kesiapan iman itu sangat penting untuk kita persiapkan. Yang kedua, siap ilmu. Ya, siap sakofah. Ilmu tentang pernikahan itu nggak bisa sehari 2 hari kita bahas, teman-teman. Ilmu tentang pernikahan itu adalah sekolah seumur hidup. Mendidik diri sebagai istri itu seumur hidup. Mendidik anak itu adalah seumur hidup gitu. Berbakti kepada suami itu seumur hidup sekolahnya, dan kita alami setiap menit, setiap detik. Harus terus belajar, mau terus belajar, mau terus untuk diperbaiki, mau terus bertobat gitu. Maka harus ada ilmunya. Maka coba tanya sama diri kita, apakah kita sering senang dengan ilmu? Apakah kita sudah menyediakan waktu khusus untuk parenting? Apakah kita sudah menyiapkan ilmu untuk belajar ilmu agama sebagai bekal kita untuk menikah? Kalau belum, berarti kamu belum siap nikah. Gitu. Ya. Dan yang ketiga adalah kesiapan emosional.
Ini gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman ingin nikah, coba deh tanya sama ibu atau ayah teman-teman. Bu, saya pengen nikah. Kalau teman-teman ketika ngomong gitu, terus ibunya bilang, oh ngawur kamu Nduk, itu tandanya kamu belum siap nikah. Tapi kalau teman-teman ngomong, Bu, saya pengen nikah, lalu ibunya bilang, siapa calonnya? Itu tanda ibumu sudah melihat kamu pantas untuk menikah. Ibumu melihat dari mana? Dari emosionalmu, dari kesabaranmu, dari bagaimana caramu menghadapi masalah, dari bagaimana tanggung jawabmu di rumah, dan seterusnya. Jadi ibu adalah orang yang paling tahu sifat asli kita. Atau dari kakak, adik kita, nenek kita, orang rumah kita. Ya. Jadi kalau misalnya mereka aja ragu kita pengen nikah, itu artinya masih ada yang perlu diperbaiki dari diri kita. Ya, jadi 3 hal itu penting, itu bisa menjadi apa ya, amar ma'ruf nahi mungkar kita untuk para uktifilah atau TikTok tiah yang sering ngelihat bucin-bucin di TikTok, Instagram, YouTube. Sadarilah pernikahan itu nggak indah-indahnya aja, karena pernikahan itu adalah sarana ibadah dan sarana mardotillah, menggapai ridhonya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tambahan boleh? Boleh. Baik, sudah ya. Tadi pertanyaannya terkait nasihat menasehati. Walaupun ilmu itu penting dan yang disampaikan atau cara penyampaian itu penting, tapi ketahuilah ada yang lebih penting, yaitu orang itu bisa ikut atau mau tergerak dengan nasihat tersebut, itu kuasa Allah. Dan Allah melihat bagaimana orang yang menyampaikan. Makanya yang lebih paling penting bagi diri kita yang pengen menyampaikan nasihat, satu, benar-benar niatnya diluruskan dulu karena Allah. Sehingga benar-benar pakai hati. Dulu ingat sekali ketika ingin mengambil keputusan penting, apalagi waktu masih dulu pernah tinggal di Thailand 3 tahun, untuk meninggalkan tempat di sana dan sebagaimana macamnya, itu udah menulis di buku tentang pilihan, apa saja yang harus dilakukan, tanya sini sana sini, diskusi panjang. Tapi ada nasihat yang benar-benar dari guru pakai hati, dia cuma berkata, jangan, itu tidak baik untukmu. Tapi langsung sampai ke hati, dan udah langsung hati kayak langsung udah pengen ikutin dia, udah nggak ada, udah langsung udah semua alasan alibi, semua tadi penjelasan udah langsung ketutup dengan sentuhan hati tadi, ya. Karena sekali lagi kita kalau pengen menasehati, luruskan niat sebaik-baiknya kepada Allah, benar-benar karena sayang kepada dirinya, bukan karena ingin menunjukkan mana yang salah, mana yang benar, siapa yang lebih berilmu, siapa yang tidak berilmu, benar-benar hanya kepada Allah, karena memang kuasa untuk bisa orang itu akhirnya mau ikut nasihat kita atau tidak, kan dari Allah. Ya. Makanya ini juga harus ditambahkan, selain tadi ilmu yang disampaikan dari Ustaz Yunda, Masya Allah, kitanya sekali lagi juga, jangan sampai ilmunya udah luar biasa, senjatanya udah luar biasa, tapi kita di hadapan Allah ini, wah, belum setulus yang seharusnya, belum seikhlas yang seharusnya, nanti nggak mempan juga, ya, senjata. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Insya Allah sangat bermanfaat, dan insya Allah semoga juga bisa nantinya menggerakkan hati teman saya nih, terutama teman-teman lainnya, bisa belajar dari situ bahwa pernikahan itu juga butuh kesiapan, dan kesiapan itu bukan hanya dari satu sisi atau satu aspek, tapi dari beberapa aspek, karena ibadah yang paling lama adalah pernikahan. Ini di sini ada 2 pertanyaan lagi. Namun pertanyaan yang pertama ini sepertinya sudah disampaikan oleh Ustadz Denis. Bagaimana dengan seorang yang berkeinginan untuk berjodoh dengan orang yang baik, padahal dia sendiri belum termasuk kriteria tersebut? Kan semua orang pasti ingin berjodoh dengan yang soleh-soleha. Takutnya ketika sudah memilih untuk menikah, nanti ada minder atau direndahkan oleh pasangannya karena agama, harta yang kurang pas, dan dirasa nggak cocok, dan malah punya pikiran untuk bercerai. Karena saya juga punya teman yang usianya masih muda, ada juga orang di sekitar saya, pernah lihat juga di TikTok, usianya masih muda dan pernikahannya singkat, mungkin maksudnya pernikahannya singkat, malah memilih untuk cerai, padahal kan pernikahan harusnya dipertahankan. Mungkin ini ada sinambungannya tentang yang sekufu tadi ya, Ustadz Denis. Iya, makanya tadi perbaiki diri dulu, ya. Karena masalahnya, kenapa kita harus memperbaiki diri? Orang kita masih hidup sampai sekarang itu karena Allah nungguin kita memperbaiki diri kok. Maka kalau kita kalau selalu kekurangan ide, kenapa, aduh saya layak nggak ya, selalu mempertanyakan itu, ya Allah tuh mudah bagi Allah mematikan kita atas dosa manapun yang pernah kita lakukan, jeger, petir menyambar pas kita lagi maksiat, gampang banget, mudah banget, dan ia punya hak untuk itu.
Tapi dengan segala macam maksiat kita sampai detik ini sampai masih hidup, cuma karena satu alasan, Allah nungguin kita memperbaiki diri. Terus dengan kesempatan ini kita masih nggak memperbaiki diri, hati-hati. Was-was syaitan itu mendorong supaya kita, udah kamu nggak layak, udah kamu jangan, udah itu terlalu jauh tingkatannya untuk itu dari setan. Langsung dilawan aja, ya. Kita masih hidup karena Allah nungguin kita memperbaiki diri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi kita memang harus memperbaiki diri selalu, mendekatkan diri. Ketika kita mau yang baik, kita juga harus memperbaiki diri agar baik. Ya, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, Bismillah, izin menyampaikan titipan pertanyaan dari salah satu peserta. Bagaimana kalau seorang perempuan terlalu nyaman sendirian? Adakah tips batas kita mencari kesenangan diri? Adakah amalan yang dilakukan, didakwamkan dalam persiapan dari menemui jodoh? Nah, ini kebalikannya anak-anak yang sekarang nih ya, Ustaz Ada. Kalau anak-anak yang sekarang banyak sekali fenomena melihat temannya nikah, ingin nikah. Nah, kalau ini beda, nyaman sendirian ya. Jadi bagaimana, ada nggak tips doa amalan yang pas untuk mempersiapkan jodoh? Juga agar dirinya itu tidak terlalu nyaman gitu dalam kesendiriannya. Monggo tafadhol Ustaz dan Ustazah. Masya Allah. Jadi ini ada akhwat yang nyaman sendiri ya, supaya kenyamanannya tidak berlanjut, tidak terus-terusan gitu. Jadi gini, orang yang sebelum menikah itu imannya itu setengah ya, Ukti, Mbak yang nyaman sendiri. Kalau belum nikah tuh iman kita setengah. Dulu juga saya ngerasanya nyaman kok sendiri gitu, karena bisa lebih enak dakwahnya, kemudian lebih banyak waktunya untuk nuntut ilmu, nggak kepikiran nikah gitu, karena lagi seneng aja gitu dengan ilmu. Tapi saya ingat bahwasannya guru saya mengatakan orang yang belum nikah itu imannya setengah. Ya, makanya dikatakan pernikahan itu menyempurnakan separuh iman kita. Jadi ingat, sesoleh-solehnya Mbak, sesoleh-solehnya teteh-teteh, sesoleh-solehnya kakak-kakak, iman kalian masih setengah gitu, mohon maaf gitu ya. Tapi kalau yang sudah menikah, insya Allah imannya sudah disempurnakan, walaupun bukan menjadi tolak ukur dia lebih baik dari kita, bukan gitu ya. Tapi ini adalah dalam bab keimanan, iman yang disempurnakan oleh Allah, agamanya disempurnakan oleh Allah ya. Nah, kemudian apakah ada amalan supaya membuat kita tertarik gitu ya buat menikah? Jadi gini, tertariknya kita itu karena melihat aspek surgawi, aspek akhirat. Saya melihat itu ketika saya menikah ya. Kalau misalnya dulu menggapai pahala itu dari orang tua, kemudian dari dakwah, tapi saya lihat dengan ilmu saya tahu gitu. Ternyata ketika menikah, pahala itu benar-benar gampang dicari. Bahkan ketika kita berpegangan tangan saja, itu berguguran dosa-dosa kita. Ya, kalau kita kan selama ini untuk menggugurkan dosa kudu istighfar yang banyak, ya astagfirullah wa atubu ilaihi, terus aja gitu. Tapi kalau udah nikah nih, kalau kita paham ilmunya, berpegangan tangannya kita menggugurkan pahala. Berhubungannya kita dengan suami kita itu membuat Allah dan para malaikat ridho kepada kita. Sementara sebelum kita menikah jomblo, susah banget kan gapai ridhonya Allah, susah banget kan menundukkan pandangan. Jadi banyak banget sebenarnya hal-hal ya yang itu harus dengan ilmu. Supaya kita pengen nikah itu kudu harus dengan ilmu. Carilah guru yang bisa membimbing kita dalam hal pernikahan ini. Ya, nanti akan belajar kenapa harus menikah. Ya, karena kalau nafsu itu ya gorizah disebut dengan naluri. Manusia itu punya 3 naluri. Yang pertama ada gorizah bako. Naluri mempertahankan diri. Dan itu yang namanya naluri sudah Allah titipkan memang ada pada diri kita. Gorizah bako. Naluri mempertahankan diri. Kalau misalnya kita disenggol orang, ada naluri kadang-kadang pengen bales. Dicubit orang, ada naluri mempertahankan diri, kadang-kadang pengen nyubit balik. Itu memang sudah naluri alamiah yang dititipkan oleh Allah. Ada juga yang kedua, Allah itu titipkan kepada kita gorizah nau. Naluri untuk berkasih sayang. Mau kita bilang kita nyaman sendiri, tetap di hati kecil itu punya naluri pengen mencintai seseorang. Ya, bahkan seperti Ibunda Fatimah saja, ya yang sangat terjaga, juga di dalam hati kecilnya mencintai seseorang. Apalagi perempuan, ya bohong kalau nggak pernah jatuh cinta, bohong kalau berkata nyaman sendiri, karena
pasti ada yang tersimpan. Ya, dan itu sudah dikatakan oleh Allah itu naluri yang aku titipkan kepada kalian, gorizoh naluri berkasih sayang. Yang namanya naluri itu harus dipenuhi, ada pemenuhannya. Kalau gorizoh pemenuhannya adalah dengan pernikahan. Jangan sampai salah menyalurkan naluri dengan pacaran, atau mohon maaf dengan chattingan, atau mohon maaf misalnya dengan hubungan di luar pernikahan itu. Ya, dan yang terakhir ada gorizoh tadayun. Ya, gorizoh tadayun itu adalah naluri yang Allah titipkan untuk beragama, untuk menyembah sesuatu. Contohnya seperti orang yang ateis, ini bukti bahwasannya naluri itu Allah titipkan kepada kita semua hamba-Nya Allah, tidak terkecuali Nasrani, Yahudi maupun Islam. Ada orang ateis, dia mengaku tidak percaya pada agama manapun. Kemudian pada saat di lift, ya, liftnya mati. Apa yang dia sebut? Oh my God, ya Tuhan. Kan dia nggak percaya Tuhan, tapi pada saat yang sangat terhimpit, ya, dia menyebut oh my God. Inilah tanda bahwasannya naluri, ya, untuk mengesahkan sesuatu, untuk mengagungkan sesuatu itu ada pada setiap jiwa manusia, ya. Makanya kalau diminta saran atau sesuatu yang harus didawamkan, banyaklah mengaji, ya. Banyaklah mengaji. Itu yang pertama. Karena dengan menuntut ilmu, engkau paham akan betapa perlunya pernikahan itu. Satu, pernikahan menjaga syahwatmu agar tidak berkeliaran kemana-mana, agar bisa disalurkan ke tempat yang seharusnya. Yang kedua, pernikahan itu bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, karena banyak pahala dari pernikahan itu. Yang ketiga, dengan menikah itu, kita semakin dekat dengan ridhonya Allah. Karena Rasulullah berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Ya kok kita nggak mau menikah? Kalau kita mengaku kita cinta Allah, cinta Rasul, maka siapa yang cinta Rasulnya menikah. Karena Rasulullah juga menikah. Dan Rasulullah berbangga kepada orang yang menikah. Bahkan Rasulullah berbangga kepada wanita-wanita yang hamil. Ya, karena berbangga dengan hamil banyak jumlah umatnya, bertambah umat muslimnya. Ya, jadi seperti itu. Yang pertama, banyak menuntut ilmu. Belajar. Ya, kita ini belajar dari mulai buayan sampai liang lahat. Ya, belajar terus. Kemudian yang kedua, ya sering-seringlah tadabbur Al-Quran. Al-Quran itu gini teman-teman. Ada banyak yang nanya ke saya, kalau saya lagi sedih, kalau saya lagi putus asa, buku apa yang harus saya baca Ustazah? Gitu. Saya katakan, dari semua buku motivasi, yang paling ngena itu adalah Al-Quran. Al-Quran sudah mewakili buku motivasi manapun. Teman-teman mau cari tentang putus asa, ada ayatnya. Teman-teman mau cari tentang nggak semangat nikah, ada ayatnya. Teman-teman mau cari tentang apapun, Al-Quran ada motivasinya. Maka Al-Qurannya jangan cuma dibaca Arabnya, tapi ditadaburin. Lebih baik lagi sambil belajar tafsirnya. Pelan-pelan itu akan menjadikan cahaya. Kenapa selama ini kita kok rasanya gelap? Ya karena nggak ada cahaya, nggak ada petunjuk. Sedangkan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat Muhammad, umat Rasulullah. Ya mungkin itu dari saya yang perlu didawamkan ya. Yang perlu didawamkan kalau misalnya doa apa ya? Rabbana hablana min azwajina. Ya, itu yang udah kita hafal bersama ya. Rabbana hablana min azwajina wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita mohonlah kepada Allah diberikan pasangan yang terbaik ya. Diberikan anak-anak zuriatan ya, anak-anak yang baik supaya kita ini bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqina imam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin doa itu bisa diselipkan setiap kita sholat ya. Sehabis sholat, kita selalu selipkan itu. Mungkin teman-teman pun sudah hafal. Kalau misalnya Ustadz ada yang mau ditambahkan, mungkin doa-doa yang bisa didawamkan oleh akhwat ini, silahkan Ustadz. Atau doa untuk supaya hatinya teguh untuk pengen beribadah terus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pasti mendekat terus ya kepada Allah. Wallahu a'lam. Semoga penjelasannya bisa masuk ke hati dan memang benar kadang mungkin merasa enggak aku asyik sendiri kok, aku masih menikmati kesendirianku, tapi enggak munafik di dalam hati yang paling dalam itu pasti ada naluri inginlah seperti yang lain, seperti itu ya Ustazah Yunda. Belum ketemu pria yang tepat aja itu. Iya, mungkin juga ada yang membuat dia mau.
Betul, betul. Jadi masih menikmati kesendiriannya karena belum nemu gitu. Nanti mungkin kalau sudah bertemu beda ceritanya nanti. Insya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah menyimak penjelasan dari Ustadz Denis dan Ustazah Yunda mengenai kenapa kita nggak boleh merayakan Valentine, lalu bagaimana sih kita mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin yang sebenar-benarnya pengantin, yang siap bukan hanya karena keinginan, bukan hanya karena melihat yang lain, tapi benar-benar siap karena menikah itu adalah untuk ibadah. Nikah muda itu baik jika potensinya iman, tapi ada menikah yang lebih baik, yaitu nikah dengan kesiapan. Tadi yang saya garis bawahi banget itu. Jadi quotes nih Ustazah buat teman-teman yang lain. Jangan sampai karena ingin menikah muda, mereka melupakan bahwa menikah itu butuh keimanan yang kuat untuk menjalaninya sampai akhir tetap sama-sama. Insya Allah. Ya, akhirnya kita ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Ustadz Denis dan Ustazah Yunda, penjelasannya sangat tepat sekali kena di hati. Dan memang benar, Valentine itu setiap tahun ada, tapi masih aja ada gitu orang yang percaya itu, yang masih mengikuti tren-trennya, juga dengan tadi tren-tren baru, promo-promo yang sekarang kian menjamur. Terutama sekarang udah makin gampang nih beli apa-apa di online shop bisa dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, kita alhamdulillah akhirnya kita mendengar penjelasan Ustazah, kita harus bisa mengatasi itu karena yaitu tadi selisih 2.000, 5.000 tapi menggadaikan iman juga buat apa gitu ya. Insya Allah kita harus lebih warok, lebih berhati-hati. Nah, untuk penutupnya kami mohon Ustadz Denis untuk berdoa bersama dengan teman-teman. Tafadhol Ustadz Denis. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita sejenak, bermunajat kepada Allah, ya pasti mendengar doa kita dan semoga Allah mengijabah dengan kebaikan. Ingat, tidak ada doa yang tertolak, pilihannya cuma 3. 1, kalau nggak dikabul. 2, pasti digugurkan dosa-dosa. Berdoa minta keinginan malah gugur dosa, coba baiknya Allah. Dan yang ketiga, dijauhkan dari segala macam musibah yang harusnya kita kena sesuatu keburukan, malah jadi terjauhkan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang butuh petunjuk dari-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami kepada hal-hal yang membuat kami semakin Engkau ridhoi ya Allah. Dekatkan kami dengan guru, teman, sahabat, lingkungan yang membuat kami semakin dekat dengan keridhaan-Mu ya Allah. Juga berkahi dan muliakan orang-orang yang menjadi jalan ilmu bagi kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang mendekatkan kami ke surga-Mu ya Allah. Anugerahkan kami dengan pasangan yang membuat kami tambah dekat dengan amal sholih, selalu ingin berkeinginan menambah dekat kepada diri-Mu ya Allah. Sehingga jadikanlah ya Allah sisa usia kami, jadikan sisa usia yang hanya mengejar keridhaan-Mu ya Allah. Jadikan sisa usia kami, sisa malam kami selalu kami gunakan untuk bangun bermunajat kepada-Mu ya Allah. Mudahkan kami untuk bangun sholat malam ya Allah. Ya Allah, hilangkan segala penyakit hati dalam hati kami ya Allah. Hilangkan segala kedengkian, iri, sombong, ujub, perasaan tidak membutuhkan-Mu ya Allah.
Ya Allah, ini kami hamba-Mu ya Allah, yang mengakui diri tidak bisa apa-apa melainkan membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, anugerahkan ya Allah kepada kami kelak ya Allah keturunan yang salih salihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang lalu maupun baru akan terjadi ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Juga kepada orang-orang yang kami sayang ya Allah, kami ingin berkumpul dengan mereka di surga-Mu kelak ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah, baik sahabat-sahabat kami dan keluarga besar kami ya Allah. Kami ingin berkumpul dengan mereka di dalam surga-Mu ya Allah. Berkahi majelis ini ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah pertemuan ini sangat berkah dan kedepannya nanti kita akan sering melakukan pertemuan seperti ini agar teman-teman juga mendapatkan asupan motivasi juga dari Ustadz dan Ustazah. Baik, terima kasih. Bisa offline ya. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Ustadz Denis dan Ustazah Hidayah. Kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita juga mohon maaf lahir batin ya Mbak Nisa dan sahabat-sahabat Darul